Susanoo adalah salah satu dewa penting dalam mitologi Jepang yang memiliki beberapa fakta unik. 1. Dewa badai dan lautan. Susanoo adalah dewa badai, laut, dan petir dalam mitologi Jepang. Dia dikenal karena kekuatannya yang besar dan kepribadiannya yang keras kepala. 2. Kisah dengan Amaterasu. Salah satu cerita terkenal yang melibatkan Susanoo adalah perseteruannya dengan Amaterasu, Dewi Matahari. Perseteruan ini membuat Amaterasu menyembunyikan diri di gua, menyebabkan kegelapan di dunia. 3. Kematian Orochi. Susanoo dikenal karena mengalahkan Orochi, seekor naga 8 kepala yang mewakili ancaman bagi umat manusia. Dalam legenda ini, Susanoo menggunakan strategi licik untuk mengalahkan Orochi dan menyelamatkan seorang putri. 4. Hubungan dengan Tsukuyomi dan Amaterasu. Susanoo adalah saudara dari Dewi Matahari Amaterasu dan Dewa Bulan Tsukuyomi. Mereka bertiga adalah ketiga dewa utama dalam mitologi Shinto. 5. Simbolisme dan pengaruh. Susanoo sering dikaitkan dengan pengendalian atas air, badai, dan musim hujan. Dia juga dianggap sebagai pelindung para petani dan nelayan karena pengaruhnya terhadap cuaca dan hasil panen. Susanoo adalah salah satu karakter sentral dalam mitologi Jepang yang memainkan peran penting dalam menciptakan dan menjaga keseimbangan alam semesta menurut kepercayaan Shinto. Amaterasu adalah salah satu dewi utama dalam mitologi Jepang. Berikut beberapa fakta unik tentang Amaterasu. Dewi Matahari. Amaterasu adalah Dewi Matahari dalam agama Shinto Jepang. Dia dianggap sebagai dewi yang memberikan cahaya kepada dunia. 2. Keluarga Dewa Amaterasu merupakan salah satu dari 3 dewi utama dalam Shinto. Bersama dengan Tsukuyomi, Dewa Bulan, dan Susanoo, Dewa Lautan dan Badai, ketiganya merupakan saudara. Hubungan dengan Kekaisaran Jepang. Menurut mitologi, nenek moyang Kaisar Jepang adalah keturunan langsung dari Amaterasu, sehingga dia dianggap sebagai leluhur keluarga Kekaisaran Jepang. 4. Legenda terkenal. Salah satu cerita terkenal tentang Amaterasu adalah saat dia menyembunyikan diri di sebuah gua, menyebabkan kegelapan di dunia. Dewa lainnya akhirnya berhasil mengeluarkannya dengan menari dan menempatkan cermin depan gua, memantulkan cahaya matahari dan memikat Amaterasu keluar. 5. Simbolisme Amaterasu seringkali disimbolkan dengan matahari terbit, dan banyak kuil Shinto di Jepang untuk memuja dan menghormatinya. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa pentingnya Amaterasu dalam budaya dan agama Jepang, serta bagaimana mitosnya terus memengaruhi masyarakat Jepang sampai hari ini. Tentu, berikut beberapa fakta unik tentang Izanami dan Izanagi dalam mitologi Jepang. 1. Dewa pencipta Izanami dan Izanagi dianggap sebagai dewa pencipta yang penting dalam mitologi Jepang. Mereka dipercaya menciptakan pulau-pulau Jepang dan juga dewa-dewa lainnya. 2. Kisah cinta tragis. Kisah cinta mereka menjadi salah satu cerita terkenal dalam mitologi Jepang. Setelah Izanami meninggal di Yomi, dunia bawah, Izanagi mencoba mengembalikannya. Namun, setelah melihat keadaan buruk Izanami, dia melarikan diri dan memutuskan hubungan mereka. Di anak-anak dewa, pasangan ini memiliki banyak anak, termasuk dewa-dewa utama seperti Amaterasu, Dewi Matahari, Tsukuyomi Dewa Bulan, dan Susanoo, Dewa Badai. 4. Peran dalam ritual kematian. Izanami dianggap sebagai dewi kematian dan kehidupan setelah kematian, sedangkan Izanagi adalah dewa yang mengatur kehidupan. Ritual dan praktik pemakaman di Jepang seringkali terkait erat dengan mitos mereka. 5. Simbolisme. Gender Izanami dan Izanagi sering digambarkan sebagai pasangan yang mewakili dualitas gender, perempuan dan laki-laki, yin dan yang mewakili prinsip dasar dalam kosmologi Jepang. 6. Pengaruh budaya. Cerita mereka dan konsep tentang penciptaan, kematian, dan kehidupan setelah kematian memiliki dampak yang signifikan terhadap kebudayaan Jepang, terutama dalam seni, sastra, dan tradisi keagamaan. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa pentingnya Izanami dan Izanagi memahami mitologi dan kepercayaan tradisional Jepang. Kappa adalah makhluk dalam mitologi Jepang yang memiliki beberapa fakta unik. 1. Penampilan fisik. Kappa digambarkan sebagai makhluk mirip kura-kura dengan kulit hijau dan badan seperti manusia. Ciri khasnya adalah adanya cekungan berisi air di atas kepala yang berfungsi sebagai sumber kekuatannya. 2. Keahlian berenang. Kappa adalah makhluk air yang sangat terampil dalam berenang dan sering dikaitkan dengan sungai, danau, atau sumber air lainnya. Kecenderungan nakal. Meskipun kadang-kadang dilihat sebagai makhluk yang nakal dan suka mengejek manusia, Kappa juga diyakini memiliki sisi yang ramah jika diperlakukan dengan hormat. 4. Kelemahan terkenal. Kappa memiliki kelemahan pada air.
karena mereka harus menjaga air di cekungan kepala mereka. Jika cekungan ini kosong atau airnya tercecer, maka kappa akan kehilangan kekuatannya atau bahkan mati. 5. Legenda perlindungan anak-anak. Menurut beberapa versi legenda, kappa dapat melindungi anak-anak yang bermain di sekitar air, namun mereka juga bisa menjadi berbahaya jika merasa terganggu atau tidak dihormati. 6. Tentang makanan, kappa diyakini menyukai mentimun dan terkadang dikatakan bahwa memberikan mentimun kepada kappa bisa menghindarkan orang dari kemarahan mereka. 7. Keberadaan di budaya populer. Meskipun sebagai makhluk mitos, Karo sering nagceritakan sa film dan Moing, Jepang. Mermabitin ang pagthamining keluaran towards scientific breach with feminist. Mitos Tengu adalah salah satu cerita yang menarik dalam mitologi Jepang, yang melibatkan makhluk gaib berwujud manusia dengan sayap dan seringkali memiliki hidung panjang. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Tengu. 1. Asal-usul Tengu dalam mitologi Jepang dianggap sebagai makhluk pelindung hutan dan gunung. Mereka seringkali digambarkan sebagai roh atau spirit yang tinggal di pegunungan yang jauh dari peradaban manusia. 2. Ciri-ciri fisik Tengu sering digambarkan memiliki tubuh manusia dengan sayap besar dan warna merah atau hitam. Ciri khasnya adalah hidung yang panjang dan merah yang menjadi salah satu identifikasi utama dari Tengu. 3. Kekuatan gaib. Tengu dikatakan memiliki berbagai kekuatan seperti kemampuan untuk terbang, mengendalikan angin, dan menggunakan pedang atau tongkat sebagai senjata mereka. Mereka juga dikenal sebagai ahli dalam seni bela diri dan sihir. 4. Peran dalam mitologi Tengu seringkali muncul dalam cerita-cerita sebagai pendamping atau guru bagi pahlawan mitologis. Mereka dapat memberi pelajaran kepada manusia tentang kebijaksanaan atau melindungi hutan mereka dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 5. Simbolisme Tengu dalam budaya Jepang seringkali melambangkan perlawanan terhadap kekuasaan feodal atau simbol perlawanan terhadap otoritas yang tidak adil. Mereka juga dapat mewakili kekuatan alam yang kuat dan tidak terduga. Mitos Tengu menunjukkan bagaimana makhluk gaib dapat menjadi bagian penting dari warisan budaya Jepang, sambil memberikan pelajaran dan hiburan bagi generasi-generasi yang berbeda. Oni adalah makhluk dalam mitologi Jepang yang memiliki beberapa fakta unik. 1. Penampilan beragam. Oni sering digambarkan sebagai makhluk besar dengan kulit merah atau biru, tanduk di kepala, taring besar, dan kadang-kadang bertangan banyak atau berekor seperti hewan. 2. Simbol keburukan. Tradisionalnya, Oni dianggap sebagai simbol kejahatan, ketidakbaikan, atau kekuatan jahat dalam masyarakat Jepang kuno. 3. Penculik dan penghukum. Dalam cerita rakyat, Oni seringkali dikisahkan menculik manusia atau menghukum mereka yang berdosa. 4. Peran dalam festival. Meskipun sering dianggap sebagai makhluk jahat, Oni juga memiliki peran dalam festival Jepang seperti Setsubun, di mana mereka diusir dengan menaburkan kacang dan berteriak, Oni wasoto fukua uchi. Oni keluar, keberuntungan masuk. 5. Variasi daerah. Peran dan penampilan Oni dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain di Jepang, dengan beberapa versi memiliki karakteristik unik dan cerita sendiri. 6. Transformasi Oni. Oni juga dapat berubah menjadi bentuk manusia atau hewan untuk menyamar atau menipu manusia. 7. Hubungan dengan yokai. Lain Oni seringkali dianggap sebagai salah satu jenis yokai, roh atau makhluk supernatural Jepang, bersama dengan berbagai entitas lain seperti kappa, Tengu, dan lainnya. Fakta-fakta ini memberi gambaran tentang kompleksitas dan keanekaraan penampilan Oni, Teledi, dan mitologi Jepang. Berikut beberapa fakta unik tentang Orochi dalam mitologi Jepang. 1. 8 kepala dan 8 ekor. Orochi adalah naga raksasa dengan 8 kepala dan 8 ekor. Ini membuatnya menjadi makhluk yang sangat besar dan kuat dalam mitologi Jepang. 2. Susanoo dan Amaterasu. Legenda Orochi menampilkan Susanoo, dewa badai dan lautan, serta Amaterasu, Dewi Matahari. Susanoo menghadapi Orochi untuk menyelamatkan desa dari ancaman naga tersebut, dan dia berhasil memenangkan pertempuran setelah strategi yang cerdik. 3. Minuman yang diracun. Salah satu versi cerita menggambarkan bagaimana Susanoo berhasil mengalahkan Orochi dengan cara meracuni minuman yang ditawarkan kepada naga tersebut. Ketika Orochi mabuk karena racun, Susanoo dengan cepat memenggal ke-8 kepala naga itu. 4. Hubungan dengan pertanian. Orochi dalam mitologi Jepang dikaitkan dengan siklus musim dan pertanian.
Beberapa versi cerita menunjukkan bahwa Orochi adalah makhluk yang harus ditenangkan dengan memberikan korban perempuan setiap tahun untuk menghindari kehancuran desa. Simbolisme dan makna moral. Legenda Orochi mengandung banyak simbolisme tentang keberanian, keadilan, dan strategi dalam menghadapi kejahatan. Kisah ini juga menyoroti hubungan yang kompleks antara manusia, alam, dan kekuatan supranatural. Fakta-fakta ini menunjukkan betapa pentingnya Orochi dalam mitologi Jepang, bagaimana ceritanya menjadi bagian dari warisan budaya yang kaya dan beragam di Jepang. Dalam mitologi Jepang, Shinigami merupakan entitas yang memiliki peran sebagai dewa kematian atau malaikat maut. Istilah Shinigami sendiri terdiri dari dua kata dalam bahasa Jepang, shi yang berarti kematian dan kami yang berarti dewa atau roh. Shinigami dipercayai mengambil jiwa orang yang sudah mati dan membawanya ke dunia setelah kematian. Beberapa keyakinan populer terkait Shinigami meliputi 1. Pembawa kematian Shinigami dianggap sebagai pembawa kematian yang mengunjungi orang-orang pada saat ajal mereka tiba. Mereka mungkin datang untuk mengantar jiwa ke alam baka, dunia setelah kematian, atau melakukan tugas lain yang terkait dengan proses kematian. 2. Penyebab kematian. Dalam beberapa versi cerita, Shinigami juga dapat menjadi penyebab kematian seseorang, baik secara langsung atau melalui manipulasi keadaan. 3. Penampilan dan sifat Shinigami sering digambarkan dengan penampilan yang menyeramkan atau menyerupai sosok yang khas dalam pakaian tradisional Jepang seperti kimono atau jubah. 4. Peran dalam budaya populer. Konsep Shinigami telah diadopsi dalam budaya populer Jepang, termasuk dalam anime, manga, dan film. Salah satu contoh terkenal adalah karakter Shinigami dalam seri Death Note. Shinigami merupakan bagian dari kompleksitas mitologi Jepang yang menyoroti hubungan antara hidup dan kematian, serta kehadiran makhluk gaib dalam kehidupan sehari-hari dan keyakinan spiritual masyarakat Jepang.